Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ivan Putranto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami sebagai kelompok 6 izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, yaitu Ahmad Tamam Zaki. Kedua, ada rekan saya, yaitu Dearni Nesa Melati Sitorus. Dan yang ketiga, ada rekan saya yang terakhir, yaitu Mada Setia Bakti. Di sini, kami ingin memaparkan hasil wawancara kami terkait salah satu organisasi yang ada di kampus. Kami mengambil CSS Mora sebagai organisasinya. Kami telah melakukan wawancara kepada Bang Iwan selaku Ketua Umum CSS Mora UNJ pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025. Pertanyaan pertama kami yaitu tentang CSS Mora. Dan Bang Iwan pun menjawab, CSS Mora adalah Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs. Organisasi ini adalah organisasi yang menaungi mahasiswa penerima beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sejak 2007 dan memiliki visi menciptakan anggota yang berorientasi pada keilmuan, pengembangan pesantren, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Struktur organisasi ini terdiri dari pengurus nasional dan juga pengurus tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinir kegiatan di masing-masing universitas. Salah satu dari perguruan tinggi yaitu adalah CSS Mora UNJ, dan yang lainnya ada juga CSS Mora UI, CSS Mora IPB, CSS Mora ITS, dan juga CSS Mora UNER. Juga masih banyak perguruan tinggi mitra yang lainnya. Selanjutnya, kami juga bertanya bagaimana mekanisme penyusunan rencana kegiatan. Dan Bang Iwan pun menjawab, CSS Mora ini menyusun rencana kegiatan melalui musyawarah kerja nasional atau Muskernas yang melibatkan pengurus nasional dan ketua perguruan tinggi. Muskernas tingkatnya dalam skala nasional. Jika tingkat PT, maka namanya menjadi Musker. Dalam forum ini, program kerja tiap divisi dibahas dan disahkan bersama. Sehingga ada mekanisme musyawarah untuk menyepakati rencana bersama. Selanjutnya, kami juga bertanya siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan. Bang Iwan menjawab, seluruh pengurus, ya baik pengurus nasional maupun pengurus perguruan tinggi, serta ada juga demisioner yang telah berpengalaman. Biasanya akan dilibatkan dalam proses perencanaan sejak awal melalui forum musyawarah kerja. Kami juga bertanya tentang bagaimana sih CSS Mora menyesuaikan rencana dengan kebutuhan anggota dan lingkungan sekitarnya. Ternyata, CSS Mora memastikan rencana sesuai kebutuhan dengan melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah kerja dan melakukan evaluasi program sebelumnya sebagai dasar penyusunan program baru. Di sana kami juga bertanya tentang target dan indikator keberhasilan. Ternyata keberhasilan mereka diukur melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian atau BPHI dan departemen terkait, serta pencapaian indikator yang disepakati dalam musyawarah kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya kami bertanya kepada Bang Iwan, mengapa penting bagi CSS Mora untuk melakukan evaluasi terhadap program tahun sebelumnya sebelum merancang program baru? Bang Iwan menjawab, evaluasi program tahun sebelumnya itu sangatlah penting bagi mereka karena bisa menjadi bahan refleksi atas capaian, hambatan, dan keberhasilan yang telah terjadi
Evaluasi ini membantu CSS Mora untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, program-program yang terbukti efektif bisa dipertahankan atau dikembangkan. Sementara untuk yang kurang berhasil bisa diperbaiki atau diganti. Hal ini memastikan bahwa perencanaan ke depan bisa lebih matang, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Pertanyaan selanjutnya, kami bertanya kepada Bang Iwan, apa yang dilakukan CSS Mora jika pelaksanaan program ini tidak berjalan sesuai dengan rencana? Nah, Bang Iwan menjawab, jika di tengah pelaksanaan program terjadi kendala atau penyimpangan dari rencana awal, CSS Mora akan segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Selanjutnya akan diadakan dialog aspirasi bersama dan pihak terkait guna untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya akan diadakan dialog aspirasi bersama pengurus dan pihak terkait guna untuk mencari solusi terbaik. Hasil dialog ini akan dijadikan dasar untuk mengambil langkah perbaikan dan penyesuaian program agar tetap bisa dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya, kami bertanya kepada Bang Iwan, seberapa fleksibel sih rencana kerja CSS Mora ini terhadap situasi yang tidak terduga? Bang Iwan menjawab, rencana kerja di CSS Mora ini disusun dengan prinsip fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi baik di internal maupun eksternal. Misalnya dalam menghadapi situasi darurat, perubahan kebijakan pemerintah, atau dinamika sosial yang mendesak. CSS Mora ini memiliki mekanisme evaluasi dan musyawarah yang memungkinkan revisi atau pengalihan prioritas program. Dengan fleksibilitas ini, CSS Mora tetap bisa menjaga relevansi dan efektivitas program tanpa kehilangan arah strategis. Pertanyaan selanjutnya kami bertanya kepada Bang Iwan, bagaimana sih cara setiap departemen di CSS Mora ini menyusun rencana kerja mereka? Nah, Bang Iwan menjawab, setiap di departemen seperti PSDM, P3M, Kominfo, PSDE, dan lainnya menyusun rencana kerja berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan spesifik di bidang masing-masing. Proses penyusunan ini diawali dengan diskusi internal, identifikasi isu strategis, serta masukan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Setelah rencana awal dibuat, kemudian dilakukan proses penyelarasan dengan visi misi serta program besar CSS Mora agar seluruh departemen saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pertanyaan selanjutnya kami bertanya kepada Bang Iwan, forum apa saja yang digunakan CSS Mora untuk menyepakati rencana kerja bersama? Bang Iwan menjawab, CSS Mora ini memiliki beberapa forum resmi yang digunakan untuk menyepakati rencana kerja bersama. Forum utamanya itu adalah Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas, yang merupakan ajang utama untuk menyusun, membahas, dan menyetujui program kerja tahunan. Selain itu, rapat pleno pengurus juga secara rutin diadakan untuk bisa melakukan pemantauan, revisi, atau pengambilan keputusan strategis lainnya. Forum-forum ini bersifat partisipatif, terbuka, dan demokratis, sehingga mencerminkan semangat kolektif dan membangun organisasi. Forum-forum ini bersifat partisipatif, terbuka, dan demokratis, sehingga mencerminkan semangat kolektif dalam membangun organisasi. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan? Bang Iwan menjawab, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Seringkali kondisi di lapangan berubah baik karena faktor internal seperti keterbatasan sumber daya maupun faktor eksternal seperti fleksibilitas dalam kemampuan beradaptasi. Selain itu, menjaring aspirasi anggota agar program benar-benar menjawab
kebutuhan mereka juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi perencanaan itu harus matang dan namun tetap terbuka untuk penyesuaian agar tetap relevan berdampak nyata. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting perencanaan bagi CSSW? Bang Iwan menjawab, perencanaan adalah tulang punggung organisasi. Tanpa perencanaan yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan sulit mengukur pencapaian. Dengan perencanaan yang baik, CSS Mora dapat memastikan bahwa semua program yang dijalankan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif. Selain itu, perencanaan juga membuat kerja organisasi menjadi lebih profesional, maka karena ada indikator timeline dan strategi yang disusun sejak awal, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan dampak jangka panjang CSS Mora. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa CSS Mora menggunakan dokumen tertulis dalam pelaksanaan kegiatan? Bang Iwan juga menjawab, dokumen tertulis seperti AD atau ART, rencana kerja tahunan, dan notulen musyawarah adalah fondasi penting bagi CSS Mora dalam menjalankan program secara konsisten dan profesional. Dokumen-dokumen ini menjadi panduan resmi agar kegiatan tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Selain menjaga struktur dan arah, keberadaan dokumen ini juga memudahkan proses regenerasi karena pengurus baru bisa memahami arah gerak organisasi tanpa harus mengulang dari nol. Bisa dibilang dokumen tertulis ini adalah jejak dan peta perjalanan organisasi yang bisa dilacak dan dijaga kesinambungannya. Dan juga pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses evaluasi dilakukan setelah program berakhir. Bang Wan juga menjawab, evaluasi dilakukan secara sistematis setelah program selesai, biasanya melalui forum internal ataupun laporan pertanggungjawaban. Pengurus melakukan analisis terhadap hasil program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menampung masukan dari peserta atau pihak terkait. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi arsip, tapi juga menjadi bahan baku dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, ada kesinambungan antara pengalaman masa lalu dan perbaikan di masa depan. Evaluasi ini penting karena menjadikan CSS Mora sebagai organisasi yang terus belajar dan berkembang dari pelaksanaan programnya sendiri. Baik, dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran pemimpin dalam proses perencanaan di CSS Mora? Dan Bang Iwan juga menjawab bahwasannya pemimpin termasuk ketua dan jajaran pengurus inti memegang peran sentral dan mengarahkannya jalannya proses perencanaan agar tetap berada di jalur yang benar dan terukur. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam forum musyawarah. Bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan menjadi kontrol utama agar setiap rencana berjalan sesuai dengan visi organisasi. Selain itu, pemimpin juga bertugas memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan, mengevaluasi progres, serta mengambil langkah korektif jika ada penyimpangan. Jadi mereka bukan sekedar perencana, tetapi penjaga arah kualitas pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu ringkasnya dari semua itu, CSS Mora menjalankan proses perencanaan organisasi secara kolektif, terstruktur, dan berkesinambungan. Proses ini diwujudkan melalui musyawarah kerja nasional atau yang biasa dikenal dengan Muskernas yang menjadi wadah utama bagi seluruh pengurus dari berbagai wilayah untuk merumuskan kebijakan dan program kerja. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah bersama dan dituangkan dalam dokumen resmi seperti AD, ART, dan rencana kerja tahunan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan organisasi.
Selain itu, CSS Mora juga konsisten melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program yang telah berjalan. Evaluasi ini dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program tetap relevan dengan kebutuhan anggota dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang. Dengan demikian, perencanaan CSS Mora bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi strategis dalam menggerakkan organisasi secara efektif dan adaptif. Begitu kurang lebih, mungkin begitu saja ketika kita ada wawancara ya dari Bang Iwan, itu udah dijelasin.